Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sulaiman yaitu Abu Rabi qala hadatsana Ismail ibnu Ja'far qala hadatsana Nafi' ibnu Malik ibni Abi Amir yaitu Abu Suhail an Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Ayatul munafiki, adapun tanda-tandanya orang munafik, iku salah satu ada 3, yaitu idza haddatsa, ketika bercerita dia, kadzaba maka dusta dia, wa idza wa'ada dan ketika berjanji dia, akhlafa maka mengingkari dia, wa idza tumina dan ketika dipercaya dia, khona maka khianat dia. Nabi bersabda, tanda-tandanya orang munafik itu ada 3, yaitu apabila bercerita maka dia berdusta, dan ketika berjanji maka dia mengingkari, dan ketika dipercaya maka dia berkhianat. Itulah 3 tanda-tandanya orang munafik. Nah, maka kita semua ya berusaha untuk menghindari 3 perkara tersebut ya, agar tidak menjadi orang yang munafik. Haddatsana Qabisah ibn Uqbah qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq an Abdullah bin Amr anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, Arbaun, ada 4 perkara, man barang siapa, kunna yang ada apa 4 perkara, iku fihi di dalam orang, karena maka ada siapa orang, iku munafikon, orang munafik, kholison yang murni, yang asli, yang tulen, ya, asli munafik sejati. Nabi bersabda, ada 4 perkara, barang siapa yang 4 perkara itu ada di dalam dirinya, maka orang itu adalah orang munafik yang murni, yang tulen, yang asli, ya, munafik sejati. Waman dan barang siapa kanat yang ada iku fihi di dalam orang, opo khoslatun sebagian, minhunna dari 4 perkara, kanat maka ada fihi di dalam orang, opo khoslatun sebagian, minan nifaki dari kemunafikan, dari sifat kemunafikan, hatta sehingga yada'a meninggalkan siapa orang ha pada sifat munafik. Dan barang siapa yang di dalam dirinya terdapat sebagian dari 4 perkara tersebut, maka orang tersebut telah mengerjakan sebagian dari sifat kemunafikan, sehingga dia meninggalkannya. Adapun 4 perkara yaitu idza tumina, ketika dipercaya siapa orang, khona maka berkhianat siapa orang, wa idza haddatsa dan ketika bercerita siapa orang, kadzaba maka dusta siapa orang, wa idza ahada dan ketika berjanji siapa orang, godaro maka mengingkari siapa orang, wa idza khosoma dan ketika bertengkar siapa orang, fajaro maka durhaka siapa orang. Adapun 4 perkara tersebut yaitu
Ketika dia dipercaya, maka dia berkhianat. Dan ketika dia bercerita, maka dia berdusta. Dan ketika dia berjanji, maka dia mengingkari. Dan ketika bertengkar, maka dia durhaka. Durhaka artinya ingin menang sendiri, tidak melalui jalan yang benar, tanpa dalil, hanya dengan hawa nafsunya ingin menang sendiri. Babun bab fi dzil wajhaini, di dalam orang yang mempunyai dua wajah. Bab yang menerangkan tentang orang yang mempunyai dua wajah, artinya orang munafik. Orang munafik itu mempunyai dua wajah. Ketika bertemu di kalangan orang iman, maka dia mengaku menampakkan diri sebagai orang iman. Apabila dia kembali pada golongan munafik, maka dia menampakkan, mengakui kalau dirinya munafik. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, sana Syarik anir Rukain ibnu Rabi an Nu'aim bin Hanzalah an Ammar, qala berkata siapa Ammar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kana yang ada iku lahu bagi orang opo wajahani dua wajah, fi dunya di dunia, karena maka ada iku lahu bagi orang yaumal qiyamah pada hari kiamat opo lisanani dua lisan atau dua lidah, minarin dari api. Nabi bersabda, barang siapa yang mempunyai dua wajah di dunia, artinya orang munafik, maka pada hari kiamat dia akan mempunyai dua lisan atau dua lidah dari api. Yaitu bukan merupakan kefadzolan, sakti, tapi itu merupakan siksaan bagi orang yang mempunyai dua wajah atau untuk orang munafik. Siksaannya salah satunya pada hari kiamat nanti lidahnya menjadi lidah api, menunjukkan kalau dia itu orang munafik. Babuma babnya apa-apa ja'a yang datang apa-ma fi islahi di dalam berbuat baik, zatil baini pada orang yang mempunyai pergaulan. Bab yang menerangkan berbuat baik terhadap teman bergaul. Berbuat baik di dalam kekancan, wong Jawa kekancan. Berbuat baik terhadap teman bergaul. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadatsana Sufyan qala wa hadatsana Mahmud ibnu Ghailan, hadatsana Bishr ibnu Sari wa Abu Ahmad qala berkata keduanya Bishr dan Ahmad, hadatsana Sufyan an Abdullah ibni Utsman ibni Khusaim an Syahr ibni Khawshab an Asma binti Yazid, qalat berkata Asma, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahilu tidak halal opo al-kadzibu dusta, illa kecuali fi salasin di dalam 3 perkara, yaitu yang pertama yuhaditsu bercerita, siapa ar-rajulu seorang laki-laki, imra'atahu pada istrinya rajul, tujuannya liyurdiyaha
supaya menyenangkan siapa rojulha pada istri. Tapi kalau sebaliknya, hukumnya tidak boleh. Wal kadhibu dan dusta. Yang kedua, wal kadhibu dan dusta fil harbi, di dalam perang, namanya siasat. Yang ketiga, wal kadhibu dan dusta liusliha, untuk mendamaikan siapa orang, bainan nas, di antara manusia. Nabi bersabda, dusta itu tidak halal kecuali di dalam 3 perkara, yaitu yang pertama, seorang laki-laki suami yang bercerita kepada istrinya yang tujuannya untuk menyenangkan istrinya, supaya istrinya senang, supaya istrinya ridho. Tapi kalau sebaliknya itu tidak boleh. Dan yang kedua yaitu berdusta, berbohong ketika dalam peperangan, di dalam medan perang. Berbohong, menipu musuh, itu namanya siasat, strategi. Itu tidak apa-apa, boleh. Dan yang ketiga yaitu berdusta, berbohong yang tujuannya untuk mendamaikan di antara manusia yang berselisih, yang bertengkar. Ada orang yang bertengkar, kemudian didamaikan, diomongi dengan kata-kata yang baik, cerita yang baik, padahal dusta, bohong. Itu tidak apa-apa. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah hadatsana Ibrahim ibnu Sa'ad an Shalih an ibni Syihab anna Humaid bin Abdurrahman akhbarahu anna ummahu, sesungguhnya ibunya Humaid yaitu Umma Kulthum binta Uqbah, akhbarathu, mengkhabari siapa Umma Kulthum, hu pada Humaid, annaha, sesungguhnya Umma Kulthum iku sami'at, mendengar dia Rasulullah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi, laisa, tidak ada, opo al-kadzabu, tukang dusta, yaitu alladzi, orang, yuslihu, yang mendamaikan siapa orang, bainan nas, di antara manusia, fayanmi, maka menambah siapa orang, khairan, pada kebaikan, au yaqulu, atau mengatakan siapa orang, khairan, pada kebaikan. Nabi bersabda, bukan dikatakan ahli dusta, yaitu orang yang mendamaikan antara manusia yang berselisih, yang bertengkar, kemudian dia menambah kebaikan atau mengucapkan kebaikan, menambah kata-kata dusta, kata-kata dusta, tapi tujuannya ya untuk kebaikan, untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar tersebut. Nah, maka dusta yang seperti itu tidak apa-apa, tidak dosa. Ya, dibicara yang baik-baik ya, padahal tidak sesuai kenyataannya.
Pokoknya yang diomongi yang baik-baik saja. Padahal ya dusta, nggak sesuai kenyataannya. Tapi niatnya baik untuk mendamaikan, ya maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Haddatsana Muhammad ibnul Ala, sana Abu Muawiyah, anil A'mash, an Amr bin Murrah, an Salim, an Ummi Darda, an Abi Darda. Qala berkata siapa Abu Darda, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiru, apakah tidak mengkabari aku kum pada kalian bi afdhola pada yang lebih utama min darajatis syam daripada derajatnya orang yang berpuasa, wassolati dan orang yang sholat, wassodaqoti dan orang yang sodakoh. Qalu berkata mereka para sahabat, bala iya ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala bersabda siapa Nabi, yaitu islahu berbuat baik, zatil baini pada orang yang mempunyai pergaulan. Sebab wafasadu zatil baini, dan adapun berbuat kerusakan pada teman bergaul, iku al-khaliqatu mencukur, ya mencukur pada amalan, pada agama, mengurangi pada pahala. Nabi bersabda, apakah kalian mau saya kabari tentang amalan yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sodakoh? Mereka para sahabat menjawab, ya mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, yaitu berbuat baik di dalam berteman, berbuat baik di dalam pergaulan, karena rusaknya hubungan pertemanan itu adalah mencukur apa? Ya mencukur pada agama, pada amalan, mengurangi pada pahala, sehingga lama-lama ya akan habis kebaikannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah.